Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi dengan NIM 073. Di sini saya akan menerangkan tentang bentuk komunikasi verbal dan nonverbal di SD Negeri Kulur. Untuk yang pertama adalah pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum dan umus. Dua kata tersebut membentuk kata benda yakni communio, yang disebut sebagai komunion, yang memiliki arti yaitu kebersamaan. Untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja. Kata itu dibentuk menjadi kata kerja komuniker, sehingga artinya menjadi membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, bercakap-cakap, berteman, bertukar pikiran. Untuk komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Terdapat dua unsur dalam komunikasi verbal. Yang pertama kata dan yang kedua bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Untuk bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Adapun jenis-jenis komunikasi verbal, yang pertama ada berbicara dan menulis, dan yang kedua ada mendengar dan membaca. Untuk berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Seperti presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal, dan yang untuk verbal non-vokal yaitu surat menyurat. Yang kedua, untuk mendengar dan membaca adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Dan membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Untuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Ada beberapa jenis komunikasi nonverbal, diantaranya yang pertama ada sentuhan atau hapatik. Selanjutnya ada komunikasi objek, yang ketiga ada kronemik, yang keempat ada gerakan tubuh, yang kelima adalah ada prokemik, 6 lingkungan, dan yang ketujuh ada vokalik. Untuk hasil observasi berdasarkan pengamatan mengenai implementasi komunikasi verbal dan nonverbal di SD Negeri Kulur, dapat diketahui bahwa jenis-jenis komunikasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar antara guru, siswa, dan karyawan, dan elemen-elemen lainnya yang ada di lingkungan sekolah dasar SD Negeri Kulur, dalam itu sudah diterapkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan, baik aktivitas formal maupun non formal. Untuk contoh jenis komunikasi verbal yang digunakan, yang pertama adalah saat pertemuan atau rapat yang dilaksanakan oleh para guru secara langsung. Untuk yang kedua ada proses belajar mengajar antara guru dan siswa dalam kelas. Yang ketiga penyampaian sambutan dan pengumuman pada saat upacara berlangsung, dan ada diskusi dalam kelompok kelas, dan yang terakhir ada berdialog antar teman. Untuk jenis komunikasi yang nonverbal yang digunakan, telah diterapkan adalah seperti penerapan salam sapa pagi dengan berjabat tangan di depan sekolah, dan juga penerapan senyum pada antar teman pada penerapan 5S di sekolah.
Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan mengenai bagaimana penerapan komunikasi verbal dan nonverbal dalam kegiatan di belajar mengajar di SD Negeri Kulur, dapat disimpulkan bahwa warga lingkungan SD Negeri Kulur sudah sepenuhnya menerapkan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal sudah diterapkan baik pada acara formal dan nonformal. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.